Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Horshifa, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi. Di sini ada grand theory dan positive accounting theory. Nah, yang pertama di sini ada grand theory. Apa sih grand theory itu? Grand theory adalah sebuah istilah yang ditemukan oleh seorang ahli sosiologis bernama Charles Ward Mills dalam bukunya yang berjudul The Sociological Imagination. Ini untuk menunjukkan bentuk teori abstraksi tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih penting dibandingkan pengertian terhadap dunia sosial. Dalam pandangannya, grand theory kurang lebih dipisahkan dari pengertian nyata kehidupan sehari-hari dan berbagai variasinya dalam ruang dan waktu. Grand theory menekankan pada konsep keseimbangan pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengaturan atau central organizing device untuk mengkaji hubungan internasional. Peletak dasar utama grand theory dalam politik internasional yaitu Hans melalui buku klasiknya yaitu Politicals Among Nations pada tahun 1948. Hans sendiri menunjukkan dan membuktikan bahwa berbagai data politik internasional bisa dipadu-padankan dalam model power politik. Sumbangan pemikirannya bagi studi hubungan internasional menunjukkan bahwa yang pertama, ada bidang studi hubungan internasional harus mencoba menyusun generalisasi dan tidak terpaku pada kasus yang unik. Yang kedua, hubungan internasional pada hakikatnya menunjukkan perilaku yang selalu berulang. Dan yang ketiga, pokok bahasan atau core subject dikaji melalui sumber perilaku negara dalam menetapkan power serta menetapkan pola hubungan tertentu seperti pertimbangan kekuatan. Dapat disimpulkan bahwa grand theory itu sendiri adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau suatu kasus tertentu. Teori akuntansi selanjutnya yaitu ada pada teori akuntansi positif atau biasa disebut dengan positive accounting theory. Positive accounting theory adalah cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menunjukkan dan memprediksi dari praktik akuntansi itu sendiri. Teori positive accounting ini berkembang karena ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Ketidakpuasan teori akuntansi normatif itu sendiri ada 3 sebabnya. Yang pertama yaitu berusaha memberikan rekomendasi metode akuntansi tanpa didasari dari penelitian atau metode empirisnya. Yang kedua, ada memberikan rekomendasi metode akuntansi secara subjektif sehingga tidak dapat diklasifikasikan. Yang ketiga, gagal menjelaskan mengapa konsep biaya historis diterima secara umum dan digunakan di berbagai keadaan. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari teori positive accounting dibanding teori normatif. Di sini ada yang pertama, teori positif ini diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. Yang kedua, teori normatif tidak didasari pada observasi-observasi atau metode-metode yang teridentifikasi dan empiris. Yang ketiga, teori normatif itu sendiri tidak menghasilkan pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Tujuannya yaitu tidak lepas dari preferensi subjektifnya. Yang keempat, teori normatif gagal menjelaskan mengapa prinsip-prinsip akuntansi biaya historis diterima secara umum dan digunakan di berbagai situasi. Yang kelima, teori positif sebagai suatu paradigma dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari teori normatif. Dan yang keenam, teori positif itu dapat menghasilkan hipotesis yang dapat dibuktikan kesalahannya melalui pengujian empiris.
Teori positive accounting ini sendiri dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga di masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi itu disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri. Lalu ada tujuan teori positive accounting yang lain. Yang pertama yaitu ada menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan hanya menyajikan paduan atau petunjuk atau arahan. Yang kedua, memastikan bahwa tidak ada tujuan yang lebih superior daripada tujuan-tujuan yang lain. Dan yang ketiga, menilai praktik yang ada saat ini dengan cara yang lebih sistematis. Yang keempat, berupaya memodel hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, dan menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Masih menurut Watts dan Zimmerman, menurut mereka terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori positive accounting ini sendiri, yang dapat mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan. 3 hipotesis itu sendiri. Yang pertama, ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Pada hipotesis ini, manajer perusahaan akan cenderung lebih menyukai metode yang menghasilkan laba pada tahun berjalan. Yang kedua, ada hipotesis hutang atau ekuitas, atau biasa kita sebut dengan debt or equity hypothesis, yaitu semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode yang lebih menghasilkan laba. Dan yang ketiga, ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Pada hipotesis ini, dasar yang digunakan adalah asumsi bahwa sangat mahalnya informasi bagi individu-individu untuk menentukan apakah laba akuntansi itu betul-betul menunjukkan monopoli laba. Selanjutnya, ada variabel yang berhubungan dengan teori positive accounting. Yang pertama yaitu ada variabel economic performance, dan yang kedua ada business strategy. Nah, pada variabel economic performance ini sendiri memiliki hubungan pada kebijakan akuntansinya, yaitu para manajer akan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaannya, yaitu mendapatkan kinerja yang baik dan maksimal. Untuk mendapatkan itu semua, para manajer akan bekerja sama bersama staf-stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan tersebut telah dikeluarkan oleh manajemen perusahaan, harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori positive accounting dengan memilih metode akuntansi yang tepat dan berdampak terhadap laba dan dividen dari perusahaan itu sendiri. Apabila laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham dari perusahaan tersebut akan meningkat dan meningkatkan economic performance. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai grand teori akuntansi dan positive accounting teori. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa grand teori itu sendiri adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau kasus. Lalu positive accounting teori itu sendiri adalah cabang dari penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi dari praktik akuntansi. Perkembangan positive accounting teori ini sendiri didasarkan pada ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Lalu tujuan positive accounting teori ini sendiri adalah menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang, dan bagaimana informasi akuntansi yang disajikan itu dapat menghasilkan informasi baik bagi pihak di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran akan sangat membantu bagi saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.